Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wa nas'alullaha azza wa jal ayyamunna alaina jami'an taufiq wassadat wa ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada mengenal nama dan nasab Nabi Yuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara poin yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullah, qala walahu minal umuri salasun wa sittuna sanatan. Ini kan sudah maklum ya, bahwa Nabi itu mempunyai umur 63 tahun. Ya, maksudnya semenjak dilahirkan sampai wafat itu umurnya 63 tahun. Dan ini adalah umur kebanyakan manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina sittin wa sab'in. Umur umat belakangan itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Tapi lebih banyak yang sekitar itu umurnya kemudian dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau dilahirkan sebagaimana yang dimaklumi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Ya, dikenal dengan tahun Amul Fil, tahun gajah. Karena beliau dilahirkan ketika tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, syarrafahallah. Nah, kemudian beliau wafat juga pada hari Senin, tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, tahun ke-11 Hijriah. Jadi lahirnya dan wafatnya pada hari dan bulan yang sama. Nah, minha, jadi kita tidak usah bahas itu panjang lebar. Minha arba'una qablan nubuwah wa salasun wa ishruna nabiyan rasula. Dari umur Nabi itu yang 63 tahun, 40 tahun sebelum kenabian.
Artinya beliau diangkat menjadi nabi ketika umurnya 40 tahun lebih. 40 tahun 6 bulan. Berarti 63 dikurang 40 berapa? Selisihnya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, jadi Nabi berdakwah kurang lebih 23 tahun. Karena itu Al-Quran turun kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, tapi kalau diakumulasi ya kurang lebih 23 tahun. Semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi, kemudian diangkat menjadi Rasul, kemudian menjelang wafatnya. Taib. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, adalah Nabi yang memang disiapkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Segala kesusahan itu ada pada Nabi dan Rasul. Jadi kalau orang sedih, ditinggal oleh bapak dan ibunya, ya Nabi adalah orang yang ditinggal oleh bapak dan ibunya ketika masih kecil. Ketika ditinggal oleh istrinya, ya Nabi juga ditinggal oleh istrinya. Khadijah wafat sebelum Nabi menikah lagi yang lain. Ya. Kalau bersedih, meninggal anaknya, ya Nabi juga meninggal semua anaknya kecuali beberapa orang. Lebih banyak yang meninggal sebelum balik daripada yang hidup. Iya. Kalau dikatakan Nabi miskin, ada orang yang miskin susah, Nabi juga orang yang miskin. Ya, karena itu kita disuruh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang susah bagi kita itu senang ketika susah. Maksudnya walaupun tidak ada orang disuruh susah ya. Tapi bagaimana senang ketika susah. Karena kalau senang ya semua orang bisa senang ketika senang. Tapi yang susah adalah senang ketika ditimpakan kesusahan. Ya, maka Nabi terdidik menjalani hidupnya senang. Ya walaupun sedih hatinya, ditinggal ibunya, bapaknya, kakeknya, anaknya, istrinya, ya, susah hidupnya dan seterusnya. Tapi Nabi ya menikmati semuanya itu dengan bahagia, lapang hatinya. 6. Kita lanjutkan ya. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Mudaththir wa baladuhu Makkah. Nubbi'a maksudnya di sini Nabi diangkat menjadi nabi. Ya, nubbi'a artinya diberi berita, yang diberi wahyu. Wahyu dengan diturunkan kepadanya surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat. Artinya ketika turun ini ayat yang pertama turun, maka otomatis Nabi diangkat menjadi nabi. Belum menjadi rasul. Karena setelah turunnya ayat ini
ada waktu yang agak lama baru turun lagi wa ursila bil mudatsir. Ya, ada jedahnya sampai Nabi gelisah, tidak bisa tidur. Kenapa tidak ada lanjutan dari wahyu yang turun? Ya. Tapi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi dahulu gelisah kalau tidak ada wahyu. Sekarang kan tidak ada lagi wahyu yang turun. Jadi harusnya orang mukmin itu gelisah kalau tidak belajar wahyu. Karena wahyunya sudah ada. Al-Quran sudah sempurna. Sunnah sudah sempurna. Tinggal dibaca dan dipelajari, kemudian diamalkan dan didakwakan dan bersabar padanya. Jadi kalau santri itu harusnya gelisah kalau tidak belajar. Bukan gelisah ketika belajar. Kebanyakan anak kita sekarang kan gelisah. Kapan libur? Selalu itu yang paling banyak pertanyaan. Kapan libur? Jarang ada yang tanya kapan belajar. Ya, jadi Nabi diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Mudatsir. Juga 5 ayat yang pertama. Nanti akan beliau ulangi lagi dan sebutkan tafsirnya tentang ayat tersebut. Wa baladuhu Makkah. Ya, singkat saja. Baladuhu Makkah. Artinya negerinya Nabi itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Negeri yang paling mulia di muka bumi. Jadi Nabi dilahirkan di negeri tersebut. Ya, Mekah. Tidak ada negeri yang paling mulia di muka bumi melebihi Mekah. Ya, kita tidak bahas panjang lebar keutamaan Mekah. Cukuplah keutamaannya bahwa di situ ada Masjidil Haram. Yang salat di dalamnya lebih baik, lebih afdal daripada 100.000 kali salat di masjid yang lain. Selain Masjid Nabawi, ya 100 kali lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Jadi kalau kita salat di Masjid JF, salat maghrib tadi, 1 kali salat di sana, salat maghrib, itu lebih baik daripada 100.000 kali kita salat maghrib di sini. 100.000 itu berapa tahun? Ya pokoknya banyak. Ya mungkin kita sudah meninggal belum sampai salatnya 100.000 kali. Ya maka tidak ada yang rugi kalau pergi haji atau pergi umroh. Ya. Karena kalau secara hitung-hitungan pun hidup kita tidak sampai segitu. Nah. Jadi ya ayyuhal mudatsir. Beliau ulangi lagi. Setelah menerangkan bahwa negerinya adalah Mekah. Faedah bahwa disebut negeri karena kemuliaan, keberkahan seseorang itu juga menyebabkan negerinya ikut berkah. Apatah lagi kalau memang negeri itu adalah negeri yang berkah asalnya. Kemudian diutus lagi orang yang berkah. Ya, keberkahan di atas keberkahan.
Walaupun dia negeri yang tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pemandangan yang indah, tidak ada yang menarik dari unsur-unsur dunia. Ya, walaupun mungkin sekarang ada hotel-hotel dan sebagainya, tetapi secara umum tidak ada yang menarik. Kata para ulama, salah satu hikmahnya kenapa Mekah itu negeri yang tandus, supaya ketika orang datang ke sana tidak ada pikirannya ingin rekreasi. Ini terbalik dengan kebanyakan kita sekarang. Mau ibadah tapi mau juga rekreasi. Ya, asalnya tidak dilarang. Tetapi salah satu hikmahnya kenapa negeri itu tandus, kata para ulama, supaya orang datang itu memang fokus ibadah. Tidak ada mau ke sana kemari, pengen ini, pengen itu, mau lihat ini, mau lihat itu. Tidak ada. Yang dia ingin habiskan sebagian umurnya adalah ibadah. Nah, itu yang harusnya banyak diingatkan kepada jamaah yang mau umroh, mau apalagi mau naik haji. Jangan pikir rekreasi, tapi pikir ibadah. Karena ibadah itu lebih daripada rekreasi. Kalau orang nyaman ibadah tidak butuh pemandangan yang indah. Ya, tidak butuh air yang mengalir. Nanti di surga tidak ada apa-apanya, semua pemandangan ya di dunia. Mau healing apa orang bilang, itulah healing yang terbaik. Kita lanjutkan ya. Ba'asahullahu bin nidharati anis syirk wa yad'u ila tauhid. Inilah intinya. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini intinya. Jadi Nabi mengutusnya, Allah mengutusnya untuk memperingatkan dari kesyirikan. Berarti dakwah Nabi itu ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tegak di atas tauhid. Dan tauhid itu sudah kita terangkan dahulu, ya selalu antara dua hal. An-nafi wal isbat. Antara at-tahliyah wa tahliyah, atau apapun istilah yang disebutkan oleh para ulama, harus terkumpul dua-duanya, memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Jadi kalau orang hanya berdakwah sembahlah Allah saja, itu tidak mengikuti dakwanya Nabi. Tapi harus digabungkan sembahlah Allah dan hati-hati dari kesyirikan. Dan Nabi menghabiskan semua umurnya untuk itu. Pagi dan petang, siang dan malam. Ya. Semua hidupnya dihabiskan untuk berdakwah kepada tauhid. Mengajarkan tauhid. Memperingatkan dari kesyirikan. Nah, padahal ketika Nabi berdakwah, bahkan ketika Nabi memulai dakwanya, Mekah itu negeri yang tandus. Iya kan? Negeri yang tandus. Belum makmur seperti sekarang. Artinya kalau orang berpikir seperti kebanyakan kita berpikir sekarang, ya harusnya yang banyak dibahas bagaimana supaya ekonomi ini maju. Kita ini tandus. Tidak ada apa-apa. Tapi tidak dibahas, bukan tidak ada sama sekali dibahas, tapi bukan itu yang selalu dibahas. Ya, tapi yang dibahas tauhid, tauhid,
syirikan, hati-hati, bahaya. Karena namanya an-nidharah artinya memperingatkan bahaya. Ya. Bahaya kalau terjadi begini. Nah, makanya dikatakan kalau ada jalanan, hati-hati, jalanan licin kalau hujan. Itu kan peringatan, jangan sampai karena licin kamu jatuh. Ya, bukan berarti diperingatkan itu, saya sudah tahu kalau hujan licin. Tidak perlu diperingatkan. Nah, tetap harus diperingatkan. Karena manusia itu suka lupa, suka lalai, diganggu oleh syaitan, ya, dan seterusnya. Jadi harus selalu diingatkan. Berarti masalah hidup kita yang paling besar, itu adalah masalah yang terkait dengan akidah dan keyakinan. Ya, itulah masalah hidup yang paling besar. Karena hidup harus diawali dengan tauhid. Diisi dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Ini diulang ya. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Jangan malas. Maksudnya begitu. Bergegaslah. Nah. Karena Nabi asalnya gelisah. Ketika turun wahyu kepadanya, tambah gelisah. Makanya dia pulang kepada istrinya Khadijah, dasiruni, dasiruni. Sebagian riwayat mengatakan zammiluni, zammiluni. Berikan selimut. Karena wahyu itu sesuatu yang sangat berat. Jadi tidak semua orang memang bisa diberikan wahyu kepadanya. Karena itu berat. Jadi orang sekuat Nabi, Nabi itu kan kuat fisiknya. Ya, bisa mewakili beberapa orang kekuatannya. Tapi pada saat yang sama ketika turun wahyu, Nabi keringat dingin. Ya kalau orang biasa sudah pingsan, mungkin bisa mati. Karena itu belajar ilmu wahyu itu bebannya berat. Lebih berat daripada belajar ilmu dunia. Jangan dianggap nyaman, enak. Tapi itu berat. Karena wahyu itu berat. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad qawlan sakila, ucapan yang berat. Taib. Makanya harus kuat, khususnya kuat mental. Ya, dan harus juga sebenarnya kuat fisik. Karena orang belajar itu butuh fisik yang kuat. Tapi kadang kalau mentalnya kuat, bisa menopang fisiknya walaupun lemah. Bukan sebaliknya. 6. Kum fa'anzir. Makna kum fa'anzir wa yunziru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Jadi saya ulangi ya. Allah utus memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Apa dalilnya? Kum fa'anzir. Kum fa'anzir maknanya peringatkan dari kesyirikan. Dan inilah yang paling berat di antara seluruh dakwah. Memperingatkan dari kesyirikan. Tidak ada yang paling berat melebihi memperingatkan manusia dari kesyirikan.
dan mengajak kepada tauhid. Tapi itulah sunnahnya Nabi. Ya, sunnahnya Nabi. Makanya kalau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus salaf atau nama yang lain, maka sunnah yang paling besar itu tauhid. Paham? Ya, sunnah yang paling besar adalah tauhid. Karena tidak ada artinya sunnah yang lain kalau dia tidak tegakkan tauhidnya. Ya. Dan bahaya yang paling besar, ya sudah juga dulu terangkan di awal-awal, bahaya yang paling besar di antara seluruh bahaya adalah kesyirikan. Dosa maksiat itu bahaya. Tapi derajatnya di bawah bahaya dari dosa kesyirikan. Nah, makanya ini menjadi PR kita bersama, bahkan PR kita seumur hidup bagi kita keturunan kita, agar selalu mengingat ini. Kapanpun, dimanapun, ketika dia baru belajar, ketika sudah belajar, ketika dia sudah jadi alim, ketika dia sudah jadi ulama, ketika masih muda sampai tua sampai meninggal, jangan lupakan dakwah tauhid. Ya. Boleh orang membahas apapun dari masalah agama, tapi selalu dikaitkan dengan tauhid. Ya, selalu dikaitkan dengan tauhid. Nanti akan kita lihat ketika menafsirkan ayat ini. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir dan seterusnya. Nah, berikutnya beliau kemudian masuk pada penjelasan atau makna dari ayat itu. Jadi tadi ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Tegaklah mengingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Berarti kalau kita ingin mengikuti Nabi, maka harus siap mendakwakan dakwah tauhid. Seakan-akan memberi isyarat kalau mau mengikuti dakwah sunnah, tidak mau mendakwakan tauhid, lebih baik mundur. Kalau mau belajar sunnah, tidak mau belajar kesyirikan, tidak usah belajar yang lain. Tidak usah belajar yang lain, tidak ada gunanya. Karena Nabi diangkat menjadi Nabi, bahkan diangkat menjadi Rasul, itu yang paling pertama diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Ya, ini kita bisa lihat. Dan kepada Rabbmu fakabbir. Ai azimhu bitauhid. Rabbmu agungkan dengan tauhid. Agungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Mengagungkannya dengan tauhid. Karena itu takbir adalah syiarnya kaum muslimin. Mengagungkan Allah pada seluruh kondisinya. Lihat azan. Dimulai dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika salat dimulai dengan takbir. Apalagi di hari raya. Ya. Jadi takbir di sini artinya mengagungkan dengan tauhid. Dulu kita sudah belajar pembagian tauhid.
Jadi agungkan Allah pada tauhid rububiyah. Bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, segala macam yang terkait dengan tauhid rububiyah. Agungkan Allah di situ. Jadikan Allah satu-satunya di situ. Kemudian agungkan Allah pada uluhiyahnya Allah. Bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wa rabbaka fakabbir. Kalau masih ada makhluk, karena seluruh sesuatu selain daripada Allah adalah makhluk, maka kalau masih ada yang disembah selain daripada Allah, berarti dia belum bertakbir kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Dan betapa banyak manusia, ya, bahkan dari kaum muslimin, masih mengagungkan selain daripada Allah. Berarti dia belum bertakbir. Kemudian pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada nama-namanya Allah. Ya, karena itu sunnahnya memberi nama anak selain nama-nama para nabi adalah memperhambakan dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul Ghafur, ya, Abdul Wadud, Abdul A'la dan seterusnya. Dan nama-nama itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Jadi agungkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Tidak ada yang menyamai nama-nama Allah. Jadi kalau kita masih mengagungkan nama-nama makhluk sama, apalagi melebihi nama Allah, berarti belum bertauhid dengan benar. Baik, demikian juga mengagungkan Allah pada takdirnya Allah. Karena ini banyak penyimpangan, ya. Bahwa segala yang Allah tetapkan, bahwa segala yang Allah takdirkan itu semuanya adil. Tidak ada apa lawannya adil? Hah? Tidak adil. Ya, semuanya adil. Dan semuanya mengandung hikmah. Ada yang kita tidak tahu, ada yang kita tahu. Maka harus melahirkan prasangka yang baik. Berarti Allah itu, lawannya adil itu sebenarnya zalim. Ya, zalim. Jadi Allah tidak pernah zalim sedikit pun. Jadi kalau wa rabbaka fakabbir, ketika bertakbir, maka harus tertanam dalam kepala kita, hati kita, bahwa Allah itu bersih, terbebas dari segala macam bentuk kezaliman. Karena Allah Maha Adil. Segala yang Allah tentukan pasti baik, ada hikmahnya. Walaupun zahirnya tidak baik bagi kita, tapi sungguhnya itu baik. Karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Nah, kemudian wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah syariatnya Allah. Ini penting. Karena sekarang banyak orang yang menganggap syariat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, walaupun kita meyakini bahwa Islam ini adalah syariat yang paling agung, syariat yang paling afdal. Tapi kadang dalam praktiknya tidak. Atau kuranglah. Ya. Padahal kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, kalau berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada dari syariat ini yang dianggap kecil. Apalagi dianggap
Sebagaimana sebagian orang, itu kan urusan kulit saja. Ya padahal kita ini kalau tidak ada kulit saja, ya merana kan. Coba kita ini bagaimana gagahnya, tapi coba tidak ada kulitnya. Kalaupun dianggap kulit. Karena memang ada kulit, ada dagingnya. Tapi semuanya harus diagungkan. Coba mukanya saja, digores kulitnya sedikit, tidak mau. Ya, kalaupun dia menganggap syariat ini, ya, kan ada khilaf di antara pembagiannya. Kalaupun dianggap kulit, itu semuanya agung dan mulia. Ya, karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditikam, ketika memimpin salat, kemudian keluar isi perutnya, kemudian datang seorang laki-laki kepadanya. Bukan datang, dia melihat seorang laki-laki yang pakaiannya isbal. Ya, pakaiannya isbal. Maka Umar itu menegurnya, "Ya fulan, irfa' saubak. Fa innahu atqa lillah." Wahai fulan, angkat pakaianmu. Maksudnya angkat di atas mata kaki. Karena itu lambang ketakwaanmu kepada Allah. Begitu mengagungkan syariat. Jadi dia tidak mengatakan, kalau orang kan kalau suasana seperti itu, ngapain urusan begitu diurus. Lebih penting kamu ini diselamatkan, diurus, diobati, di mana, bagaimana. Harusnya kan kalau kita sekarang itu yang diurus. Tapi beliau dalam keadaan seperti itu, karena mengagungkan syariat Allah, dia masih sempat mengurus seperti itu. Ya, karena hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang banyak orang bukan mengagungkan lagi, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang butuh kepada syariat Allah, bukan syariat Allah yang butuh kepada mereka. Yaitu pengagungan. Wa rabbaka fakabbir. Nah, ya kemudian juga maknanya wa rabbaka fakabbir, bahwa Allah ini harus disucikan dari segala aib dan segala kekurangan. Ya, tidak boleh kita ikut-ikut sama kadang pemikiran orang-orang yang selalu berpikir tapi tidak belajar syariat Allah. Pak, maksud saya kan banyak orang selalu berpikir tapi tidak belajar syariat Allah. Makanya kita disuruh belajar sama ulama, bukan disuruh belajar sama pemikir. Tapi disuruh belajar kepada orang yang mengerti wahyu, bukan memikirkan saja. Karena kadang lari kalau selalu dipikir. Ya, walaupun ahli wahyu itu juga pemikir, ya, tapi pemikirannya selalu dituntun oleh wahyu. Ya, jadi harus selalu disucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Karena orang secara tidak sadar, walaupun bukan maksudnya begitu, kadang menganggap ya syariat ini tidak layak, tidak cocok. Ada hal-hal yang perlu direvisi. Itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika ditanya, ya subhanallah, ulama itu menjawab singkat-singkat tapi tepat dan jelas. Ketika ditanya beliau, apakah fatwa ulama itu bisa berubah karena adanya perubahan zaman? Kata beliau, sebenarnya bukan fatwanya yang berubah, karena syariat ini tidak pernah berubah.
Dalilnya dari itu, dari dulu itu juga. Sekarang itu juga. Tapi kenapa berubah? Orang memaknai berubah. Karena mereka memahaminya berubah. Bukan merubah pemahamannya, tapi berubah. Dulu dia pahami begini, sekarang dia pahami begini. Jadi tidak ada yang berubah. Memahaminya yang berubah. Ya, ada pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, ada pendapat yang baru. Imam Ahmad banyak riwayat. Riwayat pertama, kedua, ketiga. Bahkan ada sebagian riwayat yang keempat. Hadisnya tetap sama, ayatnya sama. Tapi berubah pemahamannya. Jadi tidak berubah, memahaminya yang berubah. Dan itu boleh. Karena tidak ada yang keluar dari tuntunan wahyu. Berbeda dengan orang sekarang. Tidak ada ulama yang memahami begitu, dia memahaminya begitu. Nah, itu yang aneh namanya. Karena dia tidak membangun di atas pemahaman yang sahih. Tapi kita lanjutkan ya. Wasiyabaka fatahhir. Siap, kalau diterjemahkan maknanya pakaian. Ya, pakaian membersihkan. Karena dahulu orang-orang jahiliyah tidak peduli dengan pakaiannya walaupun kena najis. Iya. Ada juga yang mengatakan makna asyab yakni amal. Amal. Maka amalanmu itu sucikan. Yakni sucikan dari dosa, syirikan, bid'ah, segala macam yang merusak amalan. Dan bisa juga maknanya wasiyabaka fatahhir. Siap di sini maknanya nafsak. Hendaklah jiwamu itu kamu sucikan. Sucikan dari dosa. Ya mirip tadi amal. Sucikan dari kesyirikan. Dan makna ini semuanya benar. Dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Apakah diterjemahkan pakaian, diterjemahkan amalan, diterjemahkan jiwa, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, bahkan termasuk kisah yang kita sebutkan tadi, wasiyabaka fatahhir, ya termasuk tadi, wahai fulan, angkatlah pakaianmu, khususnya laki-laki, ya, karena itu memang berlaku untuk laki-laki. Karena kalau pakaianmu turun di bawah mata kaki, itu bisa menyebabkan pakaianmu itu kotor. Ya, maka angkatlah supaya ya bersih dari kotoran. Nah, wasiyabaka fatahhir. Kemudian berikutnya warrujza fahjur. Tak selesaikan saja ya. Warrujza fahjur. Warrujza maknanya sama, bacaannya juga warid dari qiraah yang ada. Maknanya ada yang mengatakan warrujza bermakna asnam. Patung-patung sebagaimana disebutkan Syekh di sini. Jadi warrujza terhadap patung-patung itu fahjur. Wahajruha tarkuha, ditinggal. Wal bara'atu minha wa ahluha. Ini yang penting. Jadi bukan sekedar ditinggal, tapi hati tetap terikat dengannya. Tapi namanya ditinggal di sini wal bara'a, berlepas diri. Jadi segala kesyirikan itu hati harus berlepas diri, bukan sekedar ditinggal dan dijauhi.
Karena kalau hanya ditinggal dijauhi, hati terikat, ya nanti datang lagi. Makanya Ibrahim dikatakan imam tauhid, imam hunafa. Karena hatinya memang tidak pernah terikat dengan kesyirikan. Walaupun semua orang melakukan kesyirikan. Tapi dia diberi taufik oleh Allah tidak pernah condong kepada kesyirikan dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Nah, jadi kalau dikatakan warrujza fahjur, yakni tahanlah dirimu dari berbuat kesyirikan. Janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan segala yang disembah selain daripada Allah wajib untuk dikufuri. Tidak boleh dikatakan saya tidak menyembah, tapi yang mau menyembahnya tidak apa-apa. Ini kan banyak kalimat-kalimat kekufuran orang sekarang dengan alasan toleransi. Kalau toleransi, ya kita tidak boleh melarang orang menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau orang berdakwah, kalau kita tidak bisa melarang karena kita tidak punya kekuasaan, tapi hati harus mengingkari bahwa perbuatan itu tidak boleh, itu kekufuran. Tidak boleh hati kita mengatakan tidak apa-apa. Saya menyembah Allah, tidak apa-apa kamu menyembah selain daripada Allah. Tidak boleh wajib. Karena kalau dikatakan tidak apa-apa, ya tidak benar. La ilaha illallah. Kalau tidak apa-apa kan berarti boleh disembah selain daripada Allah. Iya kan? Jadi apa maknanya la ilaha illallah? Berarti boleh yang lain. Boleh yang lain berarti jangan bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah wa ini boleh. Nah, warrujza ada juga yang menafsirkan ar-rujza yakni dosa-dosa dan maksiat. Ya maknanya mirip saja. Karena kesyirikan itu juga dosa dan maksiat. Tapi dialah dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar. Jadi ketika Nabi diingatkan oleh Allah, fahjur, ya tinggalkan. Ada juga yang mengatakan warrujza yakni azabullah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada nabinya warrujza, azabnya Allah, hendaklah engkau wahai Muhammad tinggalkan segala sebab yang menyebabkan kamu mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur. Jadi segala yang bisa mendatangkan murkanya Allah, siksanya Allah hendaklah engkau jauhi sejauh-jauhnya. Nah, nasallallahu as-salamata wal afiyah min adzabillah. Nah, jadi ini jamaah sekalian, ya, kan waktu kita sudah habis. 5 ayat ini itu semuanya dari awal sampai akhir mengingatkan tentang tauhid dan kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya semuanya memperingatkan jauhilah dosa, maksiat, khususnya kesyirikan, dan ajalah manusia kepada tauhid dan ketaatan. Dan a'zamut ta'ah, ya, ketaatan yang paling besar adalah ya tauhid. Karena kalau orang bertauhid, maka dia akan taat. Walaupun tidak ada yang selamat dari dosa-dosa dan maksiat. Tapi ketika dia melakukan dosa dan maksiat, maka dia mudah untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini juga menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Inilah inti dakwanya selama 23 tahun. Ya. Jadi kalau kita belajar apapun dari syariat Allah, ya ingat ayat tadi, wa rabbaka fakabbir. Ya, belajar
nahwu, sorof. Tujuannya wa rabbaka fakabbir. Bukan tujuannya supaya jadi ahli sorof, ahli nahwu, atau belajar atau menghafal Quran. Dan itu ulama mengingatkan, hendaknya kamu mendidik anak-anakmu tauhid sebelum mendidik untuk menghafal Al-Quran. Karena banyak orang yang hafal Quran tapi jadi orang sufi, tidak mengagungkan Al-Quran, melanggar Al-Quran. Ya, hafal Quran tapi melakukan kesyirikan. Ya, apa gunanya hafalan Qurannya? Ya, jadi diingatkan untuk mendidiknya dengan tauhid. Sehingga ketika dia hafal Quran, ya nurun ala nur, khair ala khair. Kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Kalau dia hafal Quran kemudian melakukan kesyirikan, cahayanya tertutupi dengan kegelapan. Tertutupi dengan kegelapan. Nah, saya kira itu saja ya. Nyawa sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita seluruhnya dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah, ujian, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberi kepada kita semuanya keistiqomahan dan kita berharap kita dimatikan oleh Allah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.